Rendra, pria muda dengan karir yang gemilang, tenggelam dalam hiruk-pikuk kota metropolitan. Hari-harinya dihabiskan di ruang rapat, berpindah dari satu pertemuan penting ke pertemuan berikutnya, selalu dikelilingi oleh ambisi dan persaingan. Di balik kesuksesannya, ada satu bayangan samar yang perlahan memudar, yakni sosok ibunya, Marlina. Baginya, ibu hanyalah kenangan masa lalu, sesuatu yang sudah lama terkubur di bawah beban impiannya yang tinggi. Ia jarang memikirkan kampung halaman, apalagi ibunya yang dulu begitu keras mendidiknya. Baginya, ibu adalah bagian dari kehidupan lama yang tak lagi relevan dengan dunianya yang baru. Sejak kecil, Rendra merasa ibunya bukanlah sosok yang lembut. Marlina lebih sering memberikan perintah ketimbang pelukan. Sejak suaminya meninggal, Marlina harus menjadi sosok ayah dan ibu sekaligus. Ia bekerja keras dari pagi hingga malam, memastikan Rendra bisa sekolah di tempat terbaik. Namun, kasih sayang yang ditunjukkan Marlina terasa dingin bagi Rendra. Ia sering mendengar suara keras ibunya, memberikan instruksi dengan nada yang tegas, tanpa ada waktu untuk pujian atau kata-kata manis. Hal ini membuat hubungan mereka menjadi kaku. Rendra tumbuh menjadi anak yang merasa selalu dituntut, tetapi tak pernah cukup dihargai. Ketika masa remaja, Rendra mulai merasa gerah dengan tekanan yang datang dari ibunya. Ia mulai memberontak dalam diam, menanamkan niat untuk meninggalkan rumah secepat mungkin. Setiap kali ia mendengar teman-temannya bercerita tentang ibu mereka yang penuh kasih dan perhatian, Rendra hanya bisa merasa iri. Baginya, Marlina adalah simbol disiplin tanpa rasa hangat seorang ibu. Meskipun ia sadar ibunya selalu mencukupi segala kebutuhannya, namun Rendra merasa ada kekosongan emosional yang tak pernah terisi. Waktu terus berlalu. Ketika Rendra lulus dari universitas ternama, ia akhirnya mendapatkan kesempatan untuk bekerja di luar negeri. Kesempatan itu menjadi pintu pelarian dari kehidupan yang selama ini ia rasakan begitu mengekang. Tanpa ragu, ia meninggalkan kampung halaman, berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan fokus pada karirnya dan tak akan membiarkan apapun menghalanginya. Marlina, meskipun tak pernah mengungkapkan kesedihan, hanya mengantar kepergian Rendra dengan doa yang tak terdengar. Dalam hati kecilnya, Marlina merasakan ketakutan akan kesendirian yang semakin mendekat, tetapi ia memilih untuk membiarkan anaknya mengejar impiannya. Di tengah kesibukannya di kota besar, Rendra jarang sekali memikirkan ibunya. Setiap kali Marlina mencoba menghubunginya, ia seringkali terlalu sibuk untuk menjawab. Nanti saja, pikirnya, seakan waktu adalah sesuatu yang tak akan pernah habis. Telepon-telepon dari kampung sering tak ia angkat, dan pesan-pesan ibunya hanya terabaikan di sudut inbox. Rendra merasa bahwa hidupnya di kota besar lebih penting daripada meluangkan waktu untuk hal-hal yang ia anggap sebagai masa lalu. Kesibukan karir dan ambisi telah menelan semua ruang di hatinya, meninggalkan sedikit sekali tempat untuk mengenang sosok Marlina. Namun, di sela-sela kesibukannya, ada momen-momen kecil yang kadang membuatnya terhenti. Saat ia pulang larut malam dan melewati jendela apartemennya, ia melihat ibu-ibu yang tengah menyiapkan makan malam untuk anak-anak mereka. Sekilas, ingatannya melayang pada sosok Marlina yang selalu menyiapkan sarapan untuknya, meski tak ada percakapan hangat di antara mereka. Setiap kali ingatan itu muncul, Rendra cepat-cepat menepisnya. Baginya, memikirkan masa lalu hanya akan mengganggu fokus pada karir yang telah ia bangun dengan susah payah. Di balik dinding kesuksesan yang Rendra bangun, ada perasaan tak nyaman yang sesekali mengusik. Ia menyadari bahwa ada sesuatu yang hilang, meski tak pernah benar-benar ia sadari apa. Baginya, hubungan dengan ibunya adalah sesuatu yang sudah selesai, tak perlu diungkit kembali. Namun, tanpa ia sadari, jarak yang semakin jauh dengan ibunya mulai menciptakan kehampaan dalam hidupnya. Rendra tak pernah tahu seberapa besar pengorbanan yang telah Marlina berikan, atau seberapa dalam rasa rindu yang ibunya pendam selama bertahun-tahun. Dalam diam, Marlina terus mendoakan anaknya, berharap agar Rendra selalu dalam lindungan dan kesuksesan. Marlina tahu, meskipun Rendra jarang menghubunginya, cinta seorang ibu tak pernah berkurang. Setiap kali ia menyalakan lampu di dapurnya yang sederhana, ia teringat pada masa-masa di mana Rendra masih kecil, selalu menunggu sarapan yang ia buat dengan tangan kasar hasil kerja keras bertahun-tahun. Kini, rumahnya terasa begitu sepi, hanya diisi dengan doa-doa yang ia kirimkan untuk anaknya yang jauh di seberang lautan. Bagi Rendra, kenangan tentang ibunya terkubur di bawah ambisi dan mimpi besar yang terus ia kejar. Ia merasa bahwa hidup di kota besar adalah satu-satunya hal yang penting, tanpa perlu lagi melihat ke belakang. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang perlahan-lahan akan mengubah pandangannya. Di suatu malam yang biasa, Rendra sedang duduk di meja makan bersama rekan-rekannya di sebuah restoran mewah di pusat kota. Obrolan seputar proyek besar dan kesuksesan mengalir tanpa henti,
sementara gelas anggur berderak di antara tawa yang memecah ruangan. Namun, di tengah gemuruh percakapan itu, ponsel Rendra bergetar di saku jasnya. Awalnya ia ingin mengabaikannya, seperti yang sering ia lakukan. Tapi entah mengapa, kali ini perasaan gelisah menyelimutinya, memaksa tangannya meraih ponsel itu. Nama pengirim pesan yang muncul di layar membuat jantungnya berhenti berdetak sejenak. Tetangga lamanya di kampung, Rendra dengan cepat membaca pesan singkat itu, dan seketika tubuhnya terasa lemas. Rendra, ibumu sakit parah. Tolong pulanglah segera. Pesan itu singkat, namun penuh dengan ketegangan yang menusuk hati. Seolah udara di sekelilingnya tiba-tiba berubah menjadi dingin, menelusup hingga ke tulang. Teman-temannya masih bercakap-cakap di sekelilingnya, namun Rendra tak lagi mendengar apapun. Hanya suara detak jantungnya yang menggema keras di telinga, dan mata yang terpaku pada layar ponselnya. Kepanikan mulai merambat pelan ke dalam pikirannya. Selama bertahun-tahun, Rendra menghindari kabar dari kampung. Setiap kali mendapat pesan atau telepon dari orang-orang di sana, ia selalu berpikir, nanti saja. Atau, ini tidak penting. Namun kali ini berbeda. Ada sesuatu dalam pesan itu yang terasa mendesak, seperti ancaman yang siap menerkam. Rendra berdiri tiba-tiba, membuat rekan-rekannya menatapnya dengan bingung. Maaf, aku harus pergi, ucapnya tanpa menjelaskan lebih lanjut. Langkahnya terasa berat saat meninggalkan restoran, seakan ada beban tak terlihat yang menahannya. Saat berjalan menuju mobilnya, pikirannya kacau. Ia mulai dihantui oleh gambaran ibunya yang kini mungkin terbaring lemah di ranjang, sendirian, tanpa ada yang merawatnya. Rasa bersalah mulai menggerogoti hatinya. Sudah berapa lama sejak terakhir kali ia benar-benar berbicara dengan ibunya? 5 tahun? Mungkin lebih. Semua telepon yang ia abaikan, pesan-pesan yang tak pernah ia balas, kini semua itu kembali menghantamnya dengan keras. Rendra mulai merasakan penyesalan yang dalam, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dalam perjalanan pulang menuju apartemennya, Rendra terus membayangkan wajah Marlina. Bayangan tentang masa kecilnya yang dulu terasa mengekang, kini muncul dengan cara yang berbeda. Ia teringat bagaimana ibunya selalu sibuk, selalu bekerja keras untuk memastikan ia mendapat yang terbaik. Namun, di balik semua itu, Rendra kini mulai melihat sesuatu yang lain, sesuatu yang tak ia pahami sebelumnya. Bahwa mungkin, di balik sikap keras ibunya, ada cinta yang begitu dalam dan pengorbanan yang tak pernah ia sadari. Sampai di apartemennya, Rendra langsung mengepak beberapa pakaian dan memesan tiket penerbangan paling cepat ke kampung halaman. Ketika ia memandang ke cermin, wajahnya tampak pucat. Pikirannya terus dipenuhi oleh penyesalan, tetapi juga oleh ketakutan yang luar biasa. Ketakutan bahwa mungkin, kali ini, ia terlambat. Dalam hati kecilnya, Rendra merasa ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Ia teringat betapa ia selalu menunda-nunda untuk pulang, selalu menganggap waktu masih panjang. Namun kini, waktu tampak seperti musuh yang tak memberi kesempatan lagi. Di atas pesawat, perjalanan terasa begitu panjang, meski hanya beberapa jam. Setiap detik terasa menyiksa, seolah-olah waktu bersekongkol untuk memperlambat semua yang ada di sekitarnya. Rendra duduk diam, menatap keluar jendela, namun pikirannya tak pernah jauh dari ibunya. Ia mulai memikirkan kemungkinan terburuk, sesuatu yang tak berani ia katakan dengan lantang, bagaimana jika ini adalah akhir? Bagaimana jika ia tidak sempat mengucapkan kata maaf kepada ibunya? Pikiran itu menghantuinya, membuat perutnya terasa mual dan dadanya sesak. Rendra mencoba menenangkan diri, berpikir bahwa mungkin ini hanya alarm palsu. Mungkin ibunya hanya sedikit sakit, dan ia akan menemui ibunya seperti biasa, duduk di ruang tamu sambil meminum teh. Tapi semakin ia mencoba menghibur dirinya, semakin kuat pula perasaan gelisah yang menyelimuti. Ia tahu bahwa sesuatu yang buruk telah menunggu di kampung, dan penyesalan mulai merayap masuk, menggerogoti hatinya. Ketika pesawat akhirnya mendarat, Rendra dengan cepat menuju pintu keluar, memesan taksi menuju kampung. Jalan menuju kampungnya yang dulu terasa akrab kini tampak asing, seolah-olah waktu telah mengubah segalanya. Setiap kilometer yang dilewati terasa seperti beban berat di dadanya, semakin mendekatkan Rendra pada kenyataan yang tak ingin ia hadapi. Di kejauhan, ia mulai melihat desa kecil tempat ia dibesarkan. Rumah yang dulunya penuh dengan suara dan aktivitas, kini terlihat sunyi. Sepanjang perjalanan, hatinya semakin dipenuhi rasa takut, seolah-olah ia sedang berjalan menuju sesuatu yang tak bisa lagi ia hindari. Saat taksi mendekati rumah sederhana di ujung desa, Rendra merasakan dadanya kian sesak. Pemandangan rumah itu, yang dulu menjadi tempatnya beristirahat dan bersembunyi dari dunia, kini tampak begitu asing.
Rendra keluar dari taksi dengan langkah gontai, matanya tertuju pada pintu kayu yang sedikit terbuka. Setiap derap langkahnya di atas kerikil halaman terasa berat, seperti ada sesuatu yang menariknya ke tanah. Sepi. Tak ada suara dari dalam rumah, hanya bayang-bayang masa lalu yang menghantui setiap langkahnya. Sesampainya di depan pintu, Rendra terdiam sejenak. Tangannya menggantung di udara, ragu-ragu untuk mengetuk. Ia takut menghadapi kenyataan yang mungkin ada di balik pintu itu. Dengan hati yang berdebar, ia mengetuk perlahan, tapi tak ada jawaban. Ia melangkah masuk dengan perlahan, langkahnya hampir tak terdengar di lantai kayu yang tua. Ruangan itu terasa hampa, meskipun semua benda tetap ada di tempatnya. Meja makan yang dulu selalu penuh dengan piring-piring berisi masakan ibunya, kursi reyot di sudut ruangan, dan selimut rajut yang menggantung di kursi tua. Di dalam rumah itu, aroma masa lalu yang samar menguar. Bau kayu tua, asap dari dapur, dan sedikit aroma teh yang sudah lama hilang. Semua ini membawa ingatannya kembali ke masa kecil. Namun, yang tidak ada adalah suara. Tidak ada tawa, tidak ada bentakan ibunya, hanya keheningan yang menyesakan. Rendra melihat Bu Ratna, tetangga yang mengirimkan kabar, berdiri di samping tempat tidur. Wajahnya penuh duka, dan tanpa berkata sepatah kata pun, ia mengangguk pelan, mempersilakan Rendra mendekat. Marlina terbaring di ranjang, tubuhnya lemah dan tampak begitu rapuh. Wajahnya pucat, napasnya tersengal-sengal, seolah tiap tarikan napas adalah perjuangan. Rendra mendekat, dan air matanya mulai menggenang tanpa bisa ia kendalikan. Sosok yang selama ini ia hindari, yang dulu selalu tampak kuat dan tak tergoyahkan, kini terlihat begitu ringkih. Marlina membuka mata dengan perlahan, melihat ke arah Rendra. Bibirnya bergetar, seolah berusaha mengucapkan sesuatu, tapi tak ada suara yang keluar. Hanya mata mereka yang berbicara dalam keheningan yang begitu menyakitkan. Rendra jatuh berlutut di samping tempat tidur ibunya. Dalam hatinya, gelombang perasaan bersalah dan penyesalan datang bertubi-tubi. Semua waktu yang ia sia-siakan, semua kesempatan yang terlewat, kini terasa menghantamnya tanpa ampun. "Bu, aku di sini," suaranya nyaris tak terdengar, parau dan penuh isak. Tangannya menggenggam tangan ibunya yang kurus, terasa dingin dan lemah. Marlina tersenyum kecil, meski jelas sekali bahwa ia kesulitan. "Nak, kau pulang," bisiknya dengan suara serak, seolah setiap kata adalah usaha besar. Rendra tak bisa menahan air matanya lagi. Ia menangis, tak peduli pada segala yang ada di sekelilingnya. Semua penyesalan yang selama ini ia pendam, semua rasa bersalah karena mengabaikan ibunya, kini tumpah ruah. "Maaf, Bu, maafkan aku," ia ucapnya dengan terisak, tangannya masih menggenggam tangan ibunya erat. Marlina hanya menggeleng pelan, dengan senyum lemah yang penuh pengertian. Meski begitu, mata ibunya berkata lebih dari 1000 kata. Mata itu penuh dengan cinta dan penerimaan, meski tak pernah terucap secara terang-terangan. Dalam keheningan itu, waktu seakan berhenti. Rendra menyadari betapa bodohnya ia selama ini, mengira bahwa keberhasilan di dunia luar adalah segalanya, sementara ia mengabaikan orang yang paling berarti dalam hidupnya. Di tengah isak tangisnya, ia merasakan betapa besar cinta seorang ibu yang tak pernah ia pahami sepenuhnya. Setiap pengorbanan, setiap nasihat, semuanya adalah wujud kasih sayang yang selama ini ia abaikan. Sekarang, di hadapan tubuh rapuh ibunya, Rendra menyadari bahwa cinta itu tak pernah hilang, meski ia berusaha melupakannya. Waktu terus berjalan, meski rasanya setiap detik begitu menyiksa. Rendra tetap di sisi ibunya, menggenggam tangannya, berusaha memberikan kenyamanan di saat-saat terakhir. Marlina kembali terlelap, napasnya masih berat dan tersendat-sendat. Rendra hanya bisa memandang wajah ibunya, berharap masih ada waktu untuk memperbaiki segalanya. Tetapi ia tahu, dalam hatinya, bahwa waktu tak pernah berpihak pada mereka yang menyesal terlambat. Malam itu, Rendra duduk diam di samping ranjang ibunya, tak berani beranjak. Ia tahu bahwa waktu yang tersisa mungkin sangat sedikit. Dalam kegelapan malam yang sunyi, ia hanya bisa berharap ibunya tahu betapa ia mencintainya, meski selama ini ia tak pernah mampu mengatakannya. Di balik semua kesedihan yang dirasakan, Rendra mulai menyadari sebuah kebenaran yang sulit diterima. Cinta sejati tak selalu datang dalam bentuk yang diinginkan, namun selalu hadir, tak peduli seberapa jauh seseorang berusaha melarikan diri darinya. Penyesalan selalu datang terlambat, tapi cinta yang sejati tak pernah mengenal batas waktu. Rendra masih duduk di samping ranjang ibunya, malam yang panjang terasa semakin menyesakan. Di luar, angin dingin meniup lembut dedaunan, namun bagi Rendra, tak ada yang lebih mencekam dari keheningan di dalam rumah.
Napas ibunya semakin berat, terdengar jelas di setiap hening yang menggantung. Dalam remang lampu kamar yang temaram, Marlina terlihat semakin lemah. Wajahnya pucat, bibirnya kering, dan mata yang dulu tegas kini hanya sesekali terbuka, penuh rasa sakit yang tak terucap. Rendra tak pernah merasa segelisah ini. Setiap detik terasa seperti pisau yang perlahan mengiris hati. Ia ingin melakukan sesuatu, ingin memanggil dokter, tapi di sudut hatinya, ia tahu bahwa ini adalah akhir yang tak terelakkan. Bu Ratna, yang sejak tadi berdiri di sudut kamar, menatap Rendra dengan mata penuh kesedihan, namun tak berkata apa-apa. Hanya ada doa yang tak terucap, menggantung di udara yang penuh beban. "Ibu, aku di sini," bisik Rendra dengan suara tercekat. Tangannya masih menggenggam erat tangan Marlina yang dingin. Ia berharap sentuhannya bisa memberikan kekuatan, seakan dengan berpegangan, ia bisa menahan ibunya untuk tetap di dunia ini, walau hanya sejenak lebih lama. Namun waktu terus berputar, tak pernah peduli pada permohonan atau air mata. Marlina membuka matanya perlahan, menatap anaknya dengan pandangan yang buram, namun penuh cinta. Bibirnya yang pecah-pecah bergerak sedikit, dan dengan suara yang sangat lemah, ia berusaha berkata, "Nak, jangan menangis." Kata-kata itu begitu sederhana, namun membawa beban yang sangat berat bagi Rendra. Ia tak bisa menahan tangisnya. Setiap tetes air mata yang jatuh terasa seperti menggambarkan seluruh penyesalan yang selama ini ia pendam. Rendra merasa hancur. Ia teringat masa kecilnya, ketika ibunya selalu bekerja keras tanpa pernah mengeluh, ketika ia merasa tertekan oleh kedisiplinan yang ibunya terapkan. Dulu, ia tak pernah mengerti. Ia menganggap itu adalah bentuk kekerasan yang membuatnya sulit bernapas. Namun kini, di detik-detik terakhir ini, Rendra menyadari bahwa semua itu adalah bentuk cinta yang luar biasa. Setiap perintah keras, setiap kata-kata tegas, semuanya berasal dari hati yang hanya ingin melihat anaknya berhasil. Namun, sayangnya, pemahaman itu datang terlambat. "Ibu, maafkan aku. Maaf karena aku jarang pulang, maaf karena aku terlalu sibuk dengan hidupku sendiri." Suara Rendra gemetar. Air matanya terus mengalir, membasahi tangan ibunya yang lemah. Marlina hanya tersenyum kecil, senyum yang begitu penuh kasih meski dalam keadaan yang rapuh. "Tak apa, Nak. Ibu selalu bangga," bisiknya. Mata Marlina tertutup kembali, dan napasnya semakin lemah. Rendra merasa ada sesuatu yang pecah dalam dirinya, seperti ia kehilangan bagian terpenting dari hidupnya. Marlina tetap terbaring diam, napasnya perlahan memudar. Setiap detik terasa seperti siksaan, menghancurkan hati Rendra yang hanya bisa menatap tanpa bisa berbuat apa-apa. Dalam hening yang mencekam, hanya suara detak jam yang terdengar, menghitung mundur waktu yang tersisa. Rendra menggenggam tangan ibunya semakin erat, seolah-olah jika ia cukup kuat, ia bisa menariknya kembali dari jurang kematian. Namun, takdir tetap tak berpihak pada harapan kosong. Akhirnya, Marlina menghembuskan napas terakhirnya. Segalanya terasa hening, bahkan suara detik jam pun seakan berhenti berdetak. Rendra terdiam. Tangannya masih menggenggam tangan ibunya yang kini benar-benar dingin. Tak ada lagi napas, tak ada lagi suara, hanya keheningan yang begitu menyakitkan. Hati Rendra terasa kosong, hampa. Kehilangan ini bukan hanya kehilangan seorang ibu, melainkan kehilangan kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Rendra menunduk, air matanya terus jatuh tanpa henti. Bu Ratna mendekat, menyentuh bahunya dengan lembut, seolah ingin memberikan kekuatan. "Rendra, ibumu sudah tenang sekarang," ia ucapnya pelan, meski Rendra tahu tak ada kata-kata yang bisa menghapus luka yang begitu dalam ini. Marlina telah pergi, membawa serta semua kenangan, harapan, dan cinta yang tak pernah benar-benar ia pahami sampai saat ini. Malam itu terasa begitu panjang, seolah-olah waktu berhenti hanya untuk membiarkan Rendra meresapi semua kesakitan yang ia rasakan. Hatinya hancur. Tapi yang paling menyakitkan adalah kesadaran bahwa tak ada lagi waktu untuk meminta maaf, untuk memperbaiki hubungan yang selama ini renggang. Ibu yang selama ini ia anggap sebagai sosok yang dingin ternyata selalu mencintainya tanpa batas. Dan kini, cinta itu telah menghilang bersama nafas terakhir Marlina. Rendra berdiri, dengan langkah berat ia menuju jendela. Ia memandang keluar, ke arah langit malam yang penuh bintang. Air mata masih mengalir di pipinya. Namun dalam hatinya ia tahu bahwa ibunya telah memberikan semua yang ia bisa. Marlina telah memberikan cinta tanpa syarat, bahkan ketika Rendra terlalu buta untuk melihatnya. Di luar, angin malam berhembus pelan, seolah membawa pesan terakhir dari sang ibu. "Aku selalu mencintaimu, Nak,
tak peduli seberapa jauh kau pergi. Hari itu datang dengan sinar matahari yang suram, seakan langit ikut merasakan kesedihan yang mendalam. Rendra berdiri di tepi makam ibunya, tubuhnya gemetar di bawah awan kelabu. Hembusan angin membawa udara dingin yang menusuk tulang, namun Rendra hampir tak merasakannya. Matanya terpaku pada tanah basah di depannya, di mana tubuh Marlina kini bersemayam. Keramaian di sekelilingnya tampak buram, tetangga dan kerabat berkumpul, memberikan salam terakhir. Namun bagi Rendra, dunia seolah berhenti, tak lebih dari sekadar latar belakang samar yang tak penting. Suara pelan dari imam yang memimpin upacara pemakaman terdengar jauh di telinga Rendra, seakan ia berada dalam gelembung hampa yang mengisolasinya dari segala sesuatu. Jantungnya terasa begitu berat, hampir tak mampu berdetak. Setiap kata doa yang terucap, setiap orang yang menundukkan kepala dengan hormat, hanya mempertegas kenyataan bahwa ibunya benar-benar telah tiada. Penyesalan yang selama ini terus merongrongnya, kini membesar menjadi luka yang tak terobati. Ketika tanah perlahan menutup peti jenazah, Rendra merasa seakan dunianya ikut terkubur bersama ibunya. Setiap sekop tanah yang dijatuhkan ke liang lahat terasa seperti pukulan yang menghantam hatinya. Di sanalah kini, ibunya berbaring untuk selamanya. Tak ada lagi kesempatan untuk berbicara, tak ada lagi pelukan yang selama ini ia tolak. Semua telah berakhir, dan yang tersisa hanyalah kesunyian dan penyesalan. Rendra berdiri kaku, merasa tubuhnya terjebak antara kenyataan dan kenangan yang terus menghantui. Setelah pemakaman selesai, satu persatu orang-orang mulai meninggalkan makam. Hanya Bu Ratna yang tetap tinggal, berdiri tak jauh dari Rendra. Ia memandang Rendra dengan tatapan penuh simpati, tapi tak berusaha mendekat. Sepertinya ia tahu bahwa Rendra butuh waktu sendirian. Rendra sendiri belum bisa menggerakkan kakinya, meski tubuhnya terasa begitu lelah. Dia hanya berdiri di sana, memandang makam yang kini sunyi, ditemani suara angin dan desah pohon yang bergoyang pelan. Dalam keheningan itu, pikiran Rendra kembali melayang ke masa lalu. Ia teringat hari-hari penuh ketidakpedulian yang ia berikan kepada ibunya, ucapan-ucapan tajam yang terlontar ketika ia merasa dikekang. Marlina selalu ingin tahu tentang hidupnya, menanyakan kabar setiap kali mereka berbicara di telepon, tetapi Rendra selalu menjawab dengan singkat, mengakhiri percakapan secepat mungkin. Semua itu kini kembali menghantam dirinya. Mengapa ia tak pernah mau mendengarkan? Mengapa ia begitu sulit menerima cinta dari ibunya? Rendra jatuh berlutut di tanah, tangan gemetar menyentuh nisan baru yang dingin. Air matanya kembali tumpah, membasahi tanah di depannya. "Bu, maafkan aku," suaranya nyaris tak terdengar, tenggelam dalam angin yang berhembus pelan. "Aku seharusnya lebih sering pulang, aku seharusnya lebih menghargaimu." Kata-kata itu terasa begitu hampa, terlambat untuk diucapkan, karena Marlina tak lagi ada di dunia ini untuk mendengarnya. Dalam kesedihannya, Rendra mulai menyadari bahwa tidak ada cara untuk memutar waktu. Kesempatan untuk memperbaiki semua sudah hilang. Ia akan selalu membawa beban penyesalan ini kemanapun ia pergi. Penyesalan karena tidak bisa mengatakan maaf tepat waktu, karena tidak bisa membalas cinta ibunya ketika masih ada kesempatan. Kini, hanya nisan itu yang menjadi saksi bagi perasaannya yang tertahan, perasaan yang tak pernah sempat ia sampaikan. Tak jauh dari sana, Bu Ratna akhirnya mendekat. "Rendra," suaranya lembut, tapi penuh empati. Ia berjongkok di sebelah Rendra, meletakkan tangannya di bahu pria itu. "Ibumu selalu bangga padamu, meskipun kau tidak sering pulang. Ia selalu berbicara tentang keberhasilanmu, betapa besar pengorbananmu untuk mencapai apa yang kau miliki sekarang. Jangan menyiksa dirimu terlalu dalam, nak. Ibumu tahu bahwa kau mencintainya, meskipun kau tak selalu menunjukkannya." Rendra tak bisa menjawab. Kata-kata Bu Ratna terasa seperti penghiburan yang tak mampu menghapus kenyataan. Dia tahu bahwa cinta itu ada, tapi semua telah berlalu. Ia berusaha menghapus air mata dari wajahnya, tetapi rasanya tak ada akhir dari kesedihan ini. Di dalam hatinya, ia sadar bahwa hidup harus terus berjalan, meski rasa sakit ini tak pernah benar-benar hilang. Namun, saat ini, ia merasa belum siap untuk melanjutkan hidup. Ketika itu juga, Rendra merasakan dorongan kuat untuk kembali ke akar kehidupannya. Ia ingin kembali ke rumah, ke tempat di mana ia dan ibunya pernah bersama. Ia ingin mencoba mencari kembali makna dari segala yang hilang. Dalam keputusannya yang baru terbentuk, Rendra sadar bahwa meski ibunya tak lagi ada, cinta Marlina akan selalu bersamanya. Tapi kali ini, ia tak ingin melanjutkan hidup dengan hanya tenggelam dalam penyesalan. Rendra berdiri dari bangku taman, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, ia merasakan dorongan untuk melakukan sesuatu. Ia tak bisa memperbaiki masa lalu,
tetapi ia bisa belajar darinya. Dan mungkin, dengan membawa cinta ibunya dalam hatinya, ia akan menemukan cara untuk melanjutkan hidup yang tak lagi hanya berputar pada ambisi dan kesuksesan, tapi juga pada cinta yang ia pelajari dari kepergian Marlina. Beberapa minggu setelah keputusan yang ia ambil di taman, Rendra memutuskan untuk kembali ke rumah masa kecilnya, tempat di mana semua kenangan dengan ibunya tersimpan. Sebuah rumah sederhana di desa, yang kini terasa begitu jauh dari kehidupan mewah yang selama ini ia jalani. Meski ragu, ia tahu bahwa perjalanan ini harus ia lakukan, karena di sanalah segalanya dimulai, dan mungkin di sana juga ia bisa menemukan jawaban yang selama ini ia cari. Perjalanan menuju rumah ibunya terasa seperti napak tilas hidupnya. Rendra melewati jalanan yang pernah ia lalui saat kecil, melewati sawah dan hutan kecil yang dulu sering ia lewati bersama Marlina. Kenangan tentang ibunya terus bermunculan di setiap sudut, setiap pohon, setiap jembatan kecil, bahkan udara desa yang segar mengingatkan Rendra pada masa-masa ketika ia dan ibunya berjalan bersama. Marlina mengajarkannya tentang kehidupan yang sederhana namun penuh makna. Semua hal itu kini terasa begitu jauh, seolah ia telah kehilangan akses ke dunia yang dulu sangat ia kenal. Sesampainya di rumah, Rendra tertegun. Rumah itu tampak sama seperti terakhir kali ia tinggalkan, hanya lebih sepi dan sunyi. Pintu kayu yang usang, jendela-jendela yang berderi ketika tertiup angin, dan kebun kecil yang dulu dirawat oleh ibunya kini dipenuhi rumput liar. Setiap sudut rumah itu berbicara tentang waktu yang tak terelakkan. Rendra menghela napas panjang sebelum membuka pintu, melangkahkan kaki masuk ke dalam rumah yang kini terasa begitu asing meski penuh dengan kenangan. Di dalam, suasana rumah itu seolah masih menunggu kedatangan Marlina. Perabotan sederhana tetap tertata rapi, meski terlihat berdebu dan ditinggalkan. Bau khas rumah itu, campuran kayu tua dan wangi bunga yang ditanam ibunya di halaman, masih bisa ia kenali. Setiap langkah Rendra di lantai kayu terdengar menggema, seakan rumah itu berbicara padanya, mengingatkan akan saat-saat ia tumbuh di sini. Rendra berjalan perlahan menuju kamar ibunya. Pintu kamar itu sedikit terbuka, seakan mengundang Rendra untuk masuk. Ketika ia mendorong pintu dan melangkah ke dalam, hatinya langsung dihantam oleh rasa kehilangan yang begitu kuat. Kamar itu tampak sama seperti terakhir kali ia melihatnya. Tempat tidur kecil dengan spray bersih, lemari kayu tua di sudut ruangan, dan meja kecil tempat Marlina biasa duduk menulis surat untuknya. Di atas meja itu, sebuah kotak kayu kecil menarik perhatiannya. Rendra mendekat, membuka kotak kayu itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya, ia menemukan surat-surat yang pernah ditulis ibunya untuknya, beberapa foto keluarga, dan sehelai syal yang dulu sering dipakai ibunya. Ia mengambil salah satu surat itu, membuka kertas yang sudah mulai menguning dan membaca dengan seksama. Setiap kata yang tertulis di sana terasa seperti pelukan dari masa lalu, kata-kata sederhana penuh cinta, mengingatkan Rendra akan perhatian yang selalu ibunya berikan. Air mata menggenang di mata Rendra ketika ia menyadari betapa besar cinta ibunya selama ini. Di surat itu, Marlina menulis tentang kebanggaannya pada Rendra, bagaimana ia selalu mendoakan kesuksesannya, dan betapa ia merindukan saat-saat mereka bersama. Marlina tak pernah menuntut apa-apa, hanya memberikan cinta tanpa syarat, bahkan ketika Rendra tak selalu membalasnya dengan perhatian yang sama. Surat itu penuh dengan harapan, bukan tuntutan, harapan bahwa Rendra akan menemukan kebahagiaan sejati dalam hidupnya. Rendra duduk di tepi tempat tidur, memegang surat itu erat-erat di tangannya. Ia merasa seolah Marlina masih ada di ruangan itu, menemaninya dalam keheningan yang damai. Rasa sesal yang selama ini menghantui mulai bergeser. Ia tahu bahwa ibunya tak pernah mengharapkan apapun darinya, kecuali kebahagiaan. Ia tak perlu lagi merasa bersalah, karena cinta ibunya telah menyelimuti seluruh hidupnya, bahkan di saat-saat terakhir. Malam itu, Rendra tidur di kamar ibunya, di rumah yang penuh dengan kenangan. Untuk pertama kalinya setelah kepergian Marlina, ia merasa tenang. Meski rasa kehilangan itu masih menyakitkan, ia tahu bahwa ibunya akan selalu bersamanya. Cinta yang Marlina berikan selama ini tak akan pernah hilang, meski sosoknya sudah tak ada lagi di dunia. Ketika pagi tiba, Rendra bangun dengan perasaan yang berbeda. Ia berjalan keluar ke halaman, memandang kebun kecil yang dulu selalu dirawat ibunya. Di sana, di antara rerumputan liar, beberapa bunga masih tumbuh, meski tak terurus. Melihat bunga-bunga itu, Rendra merasakan dorongan untuk memulai sesuatu yang baru. Ia tak bisa mengembalikan waktu, tetapi ia bisa merawat apa yang tersisa, seperti bunga-bunga yang masih bertahan meski dalam keadaan yang tak sempurna. Dengan hati yang lebih ringan, Rendra mulai membersihkan kebun itu, mencabut rumput liar dan merawat bunga-bunga yang masih hidup. Setiap tindakan kecilnya terasa seperti upaya untuk memperbaiki hubungan yang selama ini terputus, sebuah cara untuk tetap dekat dengan ibunya, meski dalam bentuk yang berbeda.
Di bawah sinar matahari pagi, Rendra menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Kembali ke rumah tak menghapus kesedihan yang ia rasakan, tapi di tempat ini, Rendra menemukan cara untuk merawat cinta yang telah ditinggalkan ibunya. Bukan sebagai penebusan, tetapi sebagai pengingat bahwa cinta itu abadi, tak pernah benar-benar hilang. Hari demi hari berlalu sejak Rendra memutuskan untuk tinggal di rumah peninggalan ibunya. Setiap pagi, ia bangun dengan perasaan yang sedikit lebih ringan, meski kehilangan itu masih terasa begitu mendalam. Rumah ini, yang awalnya membawa kesedihan yang menyiksa, mulai menjadi tempat di mana Rendra menemukan ketenangan. Kegiatan sederhana seperti merawat kebun ibunya memberinya penghiburan, seolah ia masih terhubung dengan Marlina melalui alam. Suatu pagi, ketika ia sedang menyapu halaman, Rendra menemukan sesuatu yang tersembunyi di bawah akar pohon mangga yang tumbuh di depan rumah. Sebuah kotak kecil yang tampaknya sudah lama terkubur. Penuh rasa ingin tahu, Rendra menggali dengan hati-hati dan mengeluarkan kotak itu dari tanah. Dengan tangan yang gemetar, ia membuka penutupnya. Di dalam, terdapat beberapa barang-barang kenangan, termasuk sebuah jurnal dengan tulisan tangan ibunya di halaman pertama. Jurnal itu dimulai dari tahun-tahun ketika Rendra masih kecil. Setiap halaman dipenuhi dengan catatan ibunya tentang hari-hari yang mereka lewati bersama. Cerita sederhana tentang bagaimana Rendra belajar berjalan, hari pertamanya masuk sekolah, dan berbagai momen kecil yang ternyata begitu berarti bagi Marlina. Jurnal itu tidak hanya berisi cerita tentang kehidupan Rendra, tetapi juga perasaan Marlina yang tak pernah ia ungkapkan. Rendra membaca setiap halaman dengan hati yang berdebar. Di sana, ia menemukan sisi lain dari ibunya, sisi yang tak pernah ia sadari. Marlina menulis tentang rasa bangganya terhadap Rendra, namun juga tentang rasa sepinya ketika Rendra mulai menjauh. Dalam tulisan-tulisan itu, ibunya mengungkapkan perasaan cemasnya, rasa rindunya ketika anaknya sibuk mengejar mimpi, dan harapannya agar suatu hari mereka bisa kembali seperti dulu, bersama, meski mungkin tak sempurna. Rendra tumbuh menjadi pria yang kuat, ditulis Marlina dalam salah satu catatan, tapi aku berharap ia tahu bahwa di dalam setiap keberhasilan, aku selalu mendoakannya. Meski ia jarang pulang, hatiku tetap penuh cinta untuknya. Hanya itu yang aku inginkan, agar ia tahu bahwa cinta ini tak pernah pudar, meski kami terpisah jarak dan waktu. Setiap kata di jurnal itu menembus hati Rendra. Ia merasa seolah ibunya sedang berbicara langsung padanya, memberitahu bahwa cinta itu selalu ada, meski tak pernah terucap. Air matanya kembali jatuh ketika ia membaca bagian di mana ibunya mengungkapkan keinginannya yang sederhana. Hanya untuk melihat senyum Rendra, mendengar suaranya, dan tahu bahwa anaknya bahagia. Malam mulai menyelimuti desa ketika Rendra akhirnya berdiri. Ia mengucapkan salam terakhir kepada ibunya sebelum beranjak meninggalkan makam. Langkahnya terasa berat, tapi ia tahu bahwa hidupnya masih panjang. Penyesalan yang ia rasakan adalah harga dari sebuah pelajaran yang begitu berharga. Tentang cinta, tentang kehilangan, dan tentang pentingnya menghargai seseorang sebelum semuanya terlambat. Rendra berjanji, meskipun ibunya telah tiada, ia akan membawa cinta itu dalam setiap langkah hidupnya. Saat ia berjalan menjauh dari makam, angin malam berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan kenangan yang tak pernah ia lupakan. Hari-hari setelah pemakaman berlalu dengan lambat bagi Rendra. Sepulang dari desa, ia kembali ke kota, ke apartemen mewahnya yang dulu terasa penuh prestise namun kini tak lagi berarti. Setiap sudut apartemen itu kini hanya menyisakan kesunyian. Dinding-dindingnya yang dulu penuh dengan pencapaian karirnya kini terasa hampa. Setelah ibunya pergi, segala yang pernah ia anggap penting tiba-tiba terasa tak bernilai. Tidak ada lagi panggilan telepon dari ibunya yang memintanya untuk pulang. Tak ada lagi surat-surat yang sesekali datang dengan tulisan tangan Marlina. Semua itu kini menjadi kenangan yang menghantui. Di meja kerjanya, Rendra menatap foto ibunya yang diletakkan di bingkai kecil. Marlina tersenyum dalam foto itu, sebuah senyum yang mengingatkannya pada segala sesuatu yang telah ia abaikan. Senyum yang sama yang ia saksikan pada saat-saat terakhir, yang meski dipenuhi kelemahan, masih penuh cinta. Hatinya kembali terasa sesak. Meski ibunya telah pergi, perasaan bersalah itu tak pernah benar-benar hilang. Ia merasa terjebak di antara dunia yang dulu dan sekarang, di mana cinta yang tak pernah ia balas kini telah lenyap bersama dengan kepergian ibunya. Semenjak hari itu, Rendra mulai merasa kehilangan arah. Pekerjaannya yang dulu begitu menggerakkannya kini tak lagi memikat. Setiap kali ia duduk di meja kantornya, memandang layar komputer dengan tumpukan tugas di hadapannya, ia tak mampu lagi merasakan ambisi yang dulu pernah ia miliki. Karirnya yang gemilang terasa hampa tanpa adanya kebahagiaan sejati di baliknya. Ia mulai mempertanyakan semua pilihan yang ia buat, setiap keputusan yang pernah ia ambil untuk meraih kesuksesan. Suatu malam,
Ketika ia kembali ke apartemennya setelah hari yang panjang, Rendra menemukan dirinya duduk diam di ruang tamu, memandangi langit malam dari jendela besar. Bintang-bintang bersinar di kejauhan, namun ia merasa begitu jauh dari segalanya. Pikiran tentang ibunya kembali menghantuinya. Bagaimana Marlina selalu menunggunya, meski tahu bahwa Rendra mungkin tak akan pernah benar-benar kembali ke rumah. Ia ingat betapa ibunya selalu memberinya dukungan, bahkan ketika ia tak pernah meminta. Dan kini, dukungan itu telah tiada, meninggalkan kekosongan yang tak mampu ia isi. Rendra menghabiskan malam itu merenung, mencari makna di balik semua yang telah terjadi. Bagaimana bisa seseorang yang begitu penting baginya pergi tanpa ia sempat mengucapkan kata-kata yang seharusnya diucapkan? Kata maaf, terima kasih, dan ungkapan cinta yang tak pernah keluar dari mulutnya. Ia merasa tenggelam dalam kesedihan yang tak ada habisnya, seperti berada di lautan luas tanpa tahu kemana arah yang harus dituju. Keheningan malam terus menghantui Rendra selama berhari-hari. Setiap kali ia mencoba tidur, wajah ibunya selalu muncul di benaknya. Kenangan itu datang tanpa henti. Kenangan akan saat-saat kecil yang pernah mereka lewati bersama, saat ibunya merawatnya dengan penuh kasih sayang, saat ia dengan bodohnya menolak perhatian itu. Bayangan-bayangan itu begitu nyata, hingga Rendra merasa tercekik oleh rasa kehilangan yang tak kunjung sirna. Suatu pagi, Rendra memutuskan untuk berjalan keluar, mencari udara segar yang mungkin bisa mengurangi beban di dadanya. Ia menemukan dirinya di sebuah taman kota yang sepi, duduk di bangku di bawah pohon rindang. Orang-orang berlalu lalang di sekelilingnya, namun ia tak memperhatikan mereka. Di tengah kebisingan dunia, Rendra merasa sendirian, terasing dalam pikirannya sendiri. Keheningan dalam dirinya semakin mencekam. Dalam kesendiriannya, ia mulai bertanya-tanya, apakah hidup ini hanya sebatas mengejar kesuksesan tanpa memperhatikan orang-orang terdekat? Apakah segala yang ia capai benar-benar berarti tanpa cinta? Sambil memandang daun-daun yang berguguran di sekitar taman, Rendra menyadari bahwa ia telah kehilangan lebih dari sekadar ibunya. Ia kehilangan arah hidupnya. Cinta yang tak pernah ia pahami kini menjadi pusat dari semua penyesalan yang membelenggunya. Perlahan, ia mulai memahami bahwa apa yang hilang bukan hanya sosok Marlina, tetapi juga kesempatan untuk merasakan arti cinta sejati, cinta yang tanpa syarat, tanpa tuntutan. Hari itu, di bawah naungan pohon mangga yang rindang, Rendra menghabiskan waktu berjam-jam membaca jurnal ibunya. Setiap halaman membawa rasa yang campur aduk, penyesalan yang mendalam, tapi juga penghiburan bahwa Marlina selalu mencintainya tanpa syarat, tanpa harapan untuk dibalas. Baginya, itu cukup. Marlina tak pernah menuntut apapun dari Rendra selain kebahagiaannya. Saat senja mulai turun, Rendra memutuskan untuk melakukan sesuatu yang selama ini ia tunda. Ia kembali ke kamar ibunya, mengambil kotak kayu yang berisi surat-surat lama dan duduk di kursi dekat jendela, di mana ibunya biasa menulis. Dengan penuh perasaan, ia mulai menulis surat kepada ibunya. Meskipun ia tahu surat itu tak akan pernah sampai, Rendra merasa perlu meluapkan segala yang ada di hatinya. Rasa penyesalan, rasa terima kasih, dan yang paling penting, rasa cintanya. Bu, tulisnya dengan tangan yang sedikit gemetar, ya aku tahu ini terlambat. Aku tahu seharusnya aku mengucapkan ini ketika ibu masih ada di sini. Tapi aku ingin ibu tahu, meski aku tak pernah mengatakannya, aku mencintaimu. Aku menyesal tidak menghabiskan lebih banyak waktu denganmu, tapi aku akan selalu membawa cintamu di dalam hatiku. Maafkan aku, Bu, dan terima kasih untuk segala yang telah ibu lakukan untukku. Aku janji akan hidup dengan cara yang akan membuatmu bangga. Setelah selesai menulis, Rendra menatap surat itu lama, sebelum akhirnya melipatnya dengan hati-hati dan meletakkannya di dalam kotak kayu, bersama dengan surat-surat ibunya. Meski Marlina tak lagi di dunia ini, Rendra merasakan kehadirannya di setiap langkah yang ia ambil. Cinta yang dulu ia anggap sepele, kini menjadi sumber kekuatannya. Pada malam yang tenang, Rendra berdiri di luar rumah, memandangi bintang-bintang yang bersinar di langit. Udara malam yang dingin menyelimuti tubuhnya, tapi ia merasa hangat. Untuk pertama kalinya sejak ibunya meninggal, Rendra merasa damai. Ia tahu bahwa kehilangan itu tidak akan pernah benar-benar hilang, tapi ia juga tahu bahwa ibunya telah memberikan semua cinta yang ia butuhkan untuk melanjutkan hidup. Di bawah langit yang penuh bintang, Rendra berjanji kepada dirinya sendiri bahwa ia akan menghargai setiap momen hidupnya, setiap orang yang ia cintai, agar tak ada lagi penyesalan seperti yang ia alami bersama ibunya. Meskipun kesedihan masih menyelimuti hatinya, ia sadar bahwa dari kehilangan ini, ia telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, pengertian akan cinta yang tak pernah hilang, meski terpisahkan oleh kematian. Malam itu, di desa yang sunyi, Rendra memulai lembaran baru dalam hidupnya. Lembaran di mana ia hidup bukan lagi hanya untuk ambisi pribadi,
tapi untuk menghargai cinta yang tak pernah ia sadari sebelumnya. Cinta ibunya kini akan selalu menjadi bintang penuntun, mengiringi setiap langkah yang ia ambil di masa depan.
Melihat keraguan yang melintas di mata ayahnya, Raden Pamanah Rasa memberanikan diri melangkah maju. Dengan suara pelan namun penuh keteguhan, ia berkata, "Ya Ayahanda, tidak ada kebijaksanaan dalam menghancurkan seseorang yang tidak melawan. Sunan Kalijaga tidak datang untuk menantang kita, ia datang untuk membawa kedamaian. Pajajaran adalah kerajaan yang besar, bukan karena kekuatan senjatanya, tetapi karena kebijaksanaan yang selalu kita junjung tinggi. Jangan biarkan kita kehilangan kehormatan itu hari ini." Kata-kata putranya bagai cambuk yang menggores batin Prabu Siliwangi. Ia menatap Raden Pamanah Rasa dalam-dalam, menyadari bahwa putranya telah tumbuh menjadi seseorang yang lebih bijaksana daripada yang ia bayangkan. Ada sebersit kebanggaan dalam hatinya, tetapi juga kekhawatiran yang tak terelakkan. Apakah Pajajaran siap menerima perubahan yang begitu besar? Sunan Kalijaga, yang dari tadi berdiri tenang, tersenyum lembut mendengar ucapan Pamanah Rasa. Ia melangkah sedikit lebih dekat, lalu berkata dengan nada penuh kelembutan, "Jiang Mulia, aku tidak datang untuk meruntuhkan ajaran leluhur. Aku datang untuk menunjukkan bahwa ada jalan baru yang bisa kita tempuh bersama, tanpa harus mengorbankan apa yang kita percaya. Perdamaian yang kita ciptakan hari ini akan menjadi